Puji Tuhan ya, kita boleh ada di sini dalam keadaan sehat. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah, dan saya bersyukur ada kesempatan bersama-sama dengan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya pun belajar bersama saudara. Tema kita bulan ini adalah ketaatan dalam Kristus. Yang saya lihat di KKBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu artinya senantiasa tunduk, patuh. Artinya ketaatan dalam Kristus, kita harus tunduk, kita harus patuh, mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Itu berdasarkan firman Tuhan di Ulangan 13 ayat 4. Saya bacakan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaling. Jadi tema kita, sesuai tema kita ketaatan dalam Kristus, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah janji Allah bagi yang beribadah kepada Tuhan. Janji Allah bagi yang beribadah kepada Tuhan. Kenapa saya memilih judul ini? Dari Keluaran 23 ayat 25. Kalau kemarin yang hadir kenaikan Tuhan Yesus itu Mama Reja sebagai MC membacakan ayat itu di awal ya. Saya bacakan kembali Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Salah satu bentuk ketaatan di dalam Kristus atau kepada Tuhan sesuai dengan Keluaran tadi adalah harus beribadah kepada Tuhan Allah. Salah satunya bentuk ketaatan kita adalah beribadah kepada Tuhan Allah. Dalam Keluaran 23 ayat 25 tadi dibilang, kamu harus beribadah. Kamu harus beribadah. Ini perintah Tuhan. Wajib kita patuhi, wajib kita ikuti, tidak bisa tidak. Karena ada kata harus. Kalau anak sekolah bilang harus kerjakan PR, pasti anak-anak itu akan di rumah mengerjakan. Karena ada kata harus. Kalau dibilang ya apa anak-anak, ya mereka pun nggak akan melakukannya. Bisa tidak, bisa iya pikirnya begitu. Ketika kita menghormati seseorang yang kita hargai, memberikan perintah kepada kita, pasti kita akan taat untuk melakukannya, karena kita menghormati dia. Demikian juga kita yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus harusnya melakukan perintah Tuhan itu, yaitu tadi apa kata Keluaran 23 ayat 25? Harus beribadah kepada Tuhan Allah. Kita akan belajar bersama. Mungkin selama ini kita tetap beribadah. Beribadah itu bisa di gereja, bisa di rumah, bisa di tempat manapun, bisa di padang, ya kan? Nah, kita harus mengingat kembali apa sih sebenarnya ibadah itu. Menurut Wikipedia yang saya baca, dalam agama Kristen, ibadah itu adalah menunjukkan atau memberikan penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Jadi beribadah kepada Tuhan Allah seperti Keluaran 23 ayat 25 tadi mengatakan. Jadi kita harus ketika beribadah itu adalah menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan, memberikan penghargaan kita kepada Tuhan, memberikan pemujaan kita, pujian kita, bahkan memberikan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Itu arti beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita saat ini ada di sini beribadah, kalau yang awalnya kita berpikir ibadah itu hanya menghormati hari Sabat, seperti Tuhan berhenti di hari ke-7 beristirahat, mulai sekarang mari buka pikiran kita, mengubah mindset selama ini bahwa beribadah itu menunjukkan dan memberikan penghormatan kita kepada Tuhan. Bagaimana beribadah yang Tuhan mau, yang menyenangkan Tuhan? Kita akan bersama-sama belajar bagaimana ibadah yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama, kita harus tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14a, saya bacakan. Boleh dibuka, boleh dibaca di rumah nanti ya. Oleh sebab itu,
Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi bukan saya yang bilang harus tulus, harus setia, tapi firman Tuhan bilang harus dengan tulus, ikhlas, dan setia. Apa sih maksudnya tulus, ikhlas? Artinya jangan karena terpaksa. Mungkin selama ini anak muda karena disuruh orang tua. Mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu karena segan sama penanggung jawab Kak Tika. Mungkin segan dengan tetangga, nanti dibilang aku nggak rohani, percuma orang Kristen. Tapi datanglah beribadah ke gereja karena engkau tulus ikhlas, karena engkau rindu ketemu Tuhan, karena engkau rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia, karena engkau rindu menghormati Dia. Jadi bukan terpaksa, dan jangan munafik, pura-pura datang ke sini supaya ya orang Kristen kan, rajin beribadah. Jangan malas atau bolong-bolong, tergantung mood. Saya akui kadang-kadang saya juga masih seperti itu. Kalau mood saya lagi ini, iblis tuh pandai sekali, udah gak usah beribadah. Tapi puji Tuhan kalaupun itu terjadi, saya berusaha beribadah di rumah melalui online. Karena saya ya rindu gitu. Saya nggak mau juga membuat Tuhan sedih melihat anaknya si Anu itu malas gitu. Hanya gara-gara hal sepele. Yang kedua, yang pertama tadi tulus, ikhlas, dan setia. Cara beribadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, sujud di kaki Tuhan dengan gemetar. Ini berdasarkan Mazmur 2 ayat 11. Mungkin boleh dicatat ya sendiri di situ. Saya bacakan Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Yang kedua, mari datang beribadah itu sujud di kaki Tuhan dengan gemetar. Artinya apa? Sadar, kita itu orang berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna yang tidak berdosa. Hanya Yesus. Kalau kita datang ke gereja beribadah, ini saya contohkan ke gereja ya. Datanglah karena engkau sadar, engkau orang berdosa yang gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan baik, Dia mati menebus dosamu, sehingga kita berharga di matanya. Datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, hati yang hancur. Datang dengan gemetar. Artinya kita gemetar bukan ketakutan lihat setan, tapi kita gemetar karena takjub akan Tuhan yang baik itu. Ya, yang kedua sujud di kaki Tuhan dengan gemetar. Yang ketiga, dengan hormat dan takut. Ini berdasarkan Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Bagaimana sih hormat dan takut? Kita sering lupa bahwa Bapa kita, Allah kita yang besar itu pencipta kita. Kita lupa kita ini ciptaannya. Akhirnya kita tidak menghormati Dia pencipta kita. Kita lebih seringnya datang gue loh ini. Kadang kita dengan aku begini, nggak mengingat lagi. Atau datang ke gereja nggak menghargai Tuhan lagi karena dia lupa. Tapi ketika kita ingat siapa yang kita sembah itu, yaitu pencipta kita, raja kita, gak berani kita main-main. Jadi ingatlah ketika datang beribadah, baik dimanapun, ingat kita sedang mendatangi, menghormati, memberikan hormat kita kepada siapa tadi? Raja pencipta kita. Kalau kita menyadari kita ini cuma ciptaan Dia, kira-kira gini loh, kalau yang mencipta itu atau robot sekarang, dan siapa yang hebat? Mereka kan penciptanya. Ciptaan itu gak ada apa-apanya dibanding pencipta. Jadi mari datang kepada Tuhan itu dengan hormat, bahwa Dia itu adalah pencipta kita, raja kita. Amin saudara-saudara? Amin. Amin. Dalam Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus mengingatkan ibadah sejati itu adalah
ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita tadi dah belajar bagaimana ibadah yang menyenangkan Tuhan, kita juga perlu tahu, bagi Allah sia-sia orang beribadah. Menurut Matius 15 ayat 8 sampai 9 ya. Yang pertama itu, bagi Allah sia-sia ibadah orang itu kalau hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Mungkin contohnya ketika kita sedang beribadah di sini, tapi hati kita, pikiran kita ada di dapur, nanti dicuri kucing nggak ikanku yang tinggal hari, itu sudah mengganggu. Atau pikiranmu melekat di pacarmu, mungkin semalam berantem malam minggu. Atau di kerjaanmu, belum selesai kemarin kerjaan. Atau yang paling sering, di HP-mu. Maaf saya bukan menyindir, tapi sering HP buka Alkitab, tapi ketika baca firman doang, selebihnya WA-an lagi. Saya tahu itu bukan karena melihat di sini, tapi saya pernah sedang di rumah, saya tahu teman saya lagi ibadah, kenapa bisa WhatsApp gitu, kenapa bisa pasang status? Berarti ketika atau siaran langsung, berarti ketika dia beribadah, hatinya jauh dari Tuhan, badannya doang di situ. Jangan ya, karena Tuhan yang bilang sia-sia ibadahmu kalau hatimu jauh dari Tuhan. Yang kedua, yang sia-sia itu tetap hidup serupa dengan dunia. Artinya melakukan yang sama dengan dunia. Saya pakai contoh yang gampang-gampang saja, karena saya ibu rumah tangga. Nggak pakai helm. Saya banyak kalau pulang gereja, saya nggak di sini ya. Ketika di jalan raya, kan kelihatan tuh hari Minggu yang pakai gereja pasti ketahuan lah. Kok nggak pakai helm ya? Satu, sebenarnya menurut saya pakai helm tuh, saya pakai helm kalau dibilang karena taat pemerintah nggak juga. Tapi karena saya sadar itu perlu, jadi mari gitu yang nggak pakai helm, jaga keamanan. Tapi itu juga bukti ketaatan sama pemerintah, ya, amin. Tetap hidup serupa dengan Tuhan, tidak berkenan sama Tuhan atau sia-sia ibadahnya. Bisa juga menjelek-jelekan sesama karena nggak sependapat. Ayo jangan lagi, ya. Itu berarti nggak berkenan juga ibadahnya nanti sama Tuhan. Yang ketiga, tidak menerapkan firman Tuhan dalam hidup. Firman Tuhan tidak diterapkan dalam hidup. Contohnya, paling enak kasih contoh biar gampang. Ketika tersinggung, sakit hati, nggak akan kumaafkan ya sampai mati. Ya, padahal saya pernah ingat sekali kata-kata ini dari pendeta Elim Simomora. Saya pernah dengar di khotbah. Masalah tersinggung itu keputusan Anda. Anda mau tersinggung gara-gara seseorang, itu keputusan diri sendiri, bukan karena orang lain. Jadi kalau ada orang menyakiti hati kita, kita mau tersinggung, kita yang memutuskan. Tapi kalaupun tersinggung saat itu, firman Tuhan bilang apa? Selesaikan dan ampuni. Jadi kalau firman Tuhan bilang, ayo ampuni yang bersalah, lakukan. Amin saudara-saudara? Amin. Ya. Ayatnya tadi, saya berani ambil 3 poin ini. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi percuma kata Tuhan. Waduh, tajam sekali Tuhan bicara ya. Percuma mereka beribadah. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Sedikit yang bilang amin. Wah, luar biasa. Terpuji Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Saya orangnya yang cepat aja. Sebelum ngantuk masalahnya, ya. Karena ini adem, ya. Mengapa kita ibadah itu penting atau Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah, untuk mengharuskan kita beribadah kepadanya? Kenapa kira-kira? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Dari mana Bu firman Tuhannya? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita harus melatih diri beribadah. Bentar saya bacakan ya.
dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 bahwa kita harus melatih diri beribadah. Jangan latihan badani saja, aerobik, ke gym biar six-pack ya, six-pack mau kayak gini ya, biar berotot, biar six-pack, biar sehat. Benar ya, tapi itu hanya sebatas itu saja. Tapi di 1 Timotius 4:7-8 bilang, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dahsyat sekali. Berguna dalam segala hal. Olahraga belum tentu berguna dalam segala hal. Teman saya umur 40 tahunan, sok-sokan nge-gym, akhirnya lututnya keseleo, dokter larang nggak boleh lagi Pak, umur 40-an membentuk-bentuk otot. Ternyata tidak berguna juga untuk hal itu, ya. Tapi ibadah di sini dikatakan berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Apa janji Allah bagi mereka yang beribadah dengan benar? Dahsyat ya. Ketika saya baca ayat tadi Keluaran 23-25 itu, waduh, saya langsung, wow Tuhan, kenapa ada beberapa kali baca, mungkin saya baca itu sering, tapi lewat, tapi kok nggak nempel atau nggak ini. Tapi ketika beberapa waktu lalu saya baca itu, saya sangat dikejutkan dan saya mengimani itu. Janji Allah yang pertama, sesuai yang tadi, yang pertama memberkati makanan dan minuman kita. Memberkati makanan dan minuman kita, menjauhkan penyakit dari hidup kita. Itu Keluaran 23-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan berkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya dengar ayat ini, makanya saya ambil ayat ini jadi firman Tuhan hari ini beberapa bulan yang lalu. Tapi saya sudah tahu jadwal saya dan tahu tema. Ketika saya pagi-pagi dengan, ya mungkin nggak sengaja, Pastor Simpson apa sih lupa, yang dia banyak menyembuhkan, ya Pastor Simon. Ketika dia sedang khotbah di CGS, dia bacakan ayat itu, saya shock gitu. Benar, pagi-pagi, Tuhan menyembuhkan, karena saya merasa punya penyakit gitu, menyembuhkan atau menjauhkan penyakit dari tengah-tengahku gitu. Dan itu melekat dan saya jadikan ayat firman Tuhan. Jadi dengan beribadah ada janji. Tuhan memberkati makanan kita, minuman kita, bahkan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Ya. Yang ketiga, menerima rahmat Tuhan. Keempat, menemukan kasih karunia Tuhan. Kelima, mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Itu dari Ibrani 4 ayat 16. Saya bacakan Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Artinya menghampiri takhta kasih karunia itu kan kita datang kepada Tuhan dengan rasa tunduk yang tadi, menghormati Dia. Ada janji, ada rahmat Tuhan. Seperti lagu itu ada berkesudahan ya. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan setiap hari baru, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Siapa yang nggak mau itu? Banyak orang Kristen cuma cari itu. Dia cuma cari supaya dapat rahmat, supaya dapat kasih Tuhan, supaya dapat pertolongan tepat waktu. Tapi lupa mencari siapa pemberinya. Kita mencari pemberinya itu melalui ibadah kita, baik pribadi, baik komunitas. Ada janji Tuhan. Yang terakhir janji Tuhan itu dari Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Wow, saya tadinya bingung, berbeda di mana ya? Apakah kalau rajin beribadah jadi kaya? Atau beribadah itu jadi ditaksir banyak cewek atau cowok? Tapi kemarin saya dapat hikmat Tuhan, cara pandang kita pun berbeda. Ketika kita menghadapi masalah, kita nggak langsung putus asa. Ketika patah hati, putus pacar, nggak langsung minum jus baygon. Saya baru tahu kemarin, suami saya sama anak saya kasih tahu, itu ada yang bucin di Cina, udah diberi sama istri, upah ditinggal sama ceweknya, bunuh diri
diri lompat dari jembatan ini. Aduh, mengerikan. Karena cara pandangnya berbeda. Tapi kalau dia itu tadi adalah orang yang setia, saya yakin setiap orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, ketika ada hal-hal yang masalah atau nggak usah deh masalah, kita merasa terganggu pikiran kita cara memandangnya atau cara menangannya itu berbeda. Ketika saya merasa tersinggung karena seseorang, iblis itu mengintimidasi saya. Kenapa Tuhan? Kenapa saya dibencinya? Apa salah saya? Itu iblis, bukan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus ngomongnya gini, kau berharga di mataku sekalipun kau dijelekkannya. Kau berharga. Jadi cara pandang kita berbeda karena kita mendengar Roh Kudus. Yang sering kita ibadah pasti Roh Kudus ada di hati tinggal. Kalau kita nggak beribadah, percayalah Roh Kudus akan tidak aktif. Ada hamba Tuhan bilang tidak aktif, ada yang bilang meninggalkan. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan, karena Tuhan sendiri bilang aku memberi penolong padamu. Artinya, dan Tuhan, firman Tuhan juga bilang, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tapi bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Kan Roh Kudus juga pencemburu seperti Tuhan kita. Kalau di hatimu lebih penting pacar, lebih penting pekerjaan, bagaimana Roh Kudus mau ini? Jadi ketika ada masalah, kalau kita nggak mendengarkan tuntunan pimpinan Roh Kudus, kita nggak bisa berbeda dengan dunia cara pandangnya. Pasti kita uring-uringan, pasti kita merasa bersalah. Banyak hal yang bisa menekan hidup. Tapi dengan beribadah, salah satu janji Tuhan menjadi orang yang berbeda. Amin? Amin. Puji Tuhan. Kesimpulannya, beribadah kepada Tuhan Allah adalah salah satu bukti ketaatan kita di dalam Tuhan. Beribadah salah satu bukti ketaatan kita. Beribadah itu memberikan penghormatan, pengabdian kita, pemujaan kita, pujian kita, bahkan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Beribadah itu harus dengan tulus. Tulus tadi jangan pura-pura. Harus dengan sujud, dengan gemetar di hadapan Tuhan, karena kita ini orang berdosa. Kita diampuninya. Jadi datanglah dengan gemetar, dengan rasa sangat merendahkan diri. Kalau saya bilang di hadapan Tuhan. Dan ketiga, hormat dan takut, karena Dia adalah Raja, Pencipta kita. Yang keempat, kesimpulannya, beribadah sia-sia jika hatimu tetap menjauh dari Tuhan. Jika engkau masih serupa dengan cara berpikir dunia, cara kerja dunia, dan jika engkau tidak menerapkan firman di dalam hidup, sia-sia. Beribadah kepada Tuhan harus dilatih disiplin seperti tadi. Beribadah harus dilatih. Jujur kadang-kadang kita malas. Saya pun ada ngikuti ada doa ya untuk WPI ya Sumbago. Kadang-kadang saya jujur, saya malas. Tapi saya belajar untuk yang saya hadap itu Tuhan. Kadang saya malas kan, siapa sih yang bawa ini, malas dia lama kali, malas dia terlambat, malas saya jaringan. Tapi ketika memandang, saya datang beribadah memandang Tuhan, ya kita akan setia lagi. Jadi disiplin, lawan kemalasan itu. Apalagi cuma ke gereja sekali seminggu, jangan deh nggak gereja ya. Walaupun mungkin Anda nggak sempat kesini karena terlambat, pergilah tetap tempat lain kalau terlambat. Ya. Kemudian yang keenam, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hari ini dan hari depan. Apa saja tadi janji Tuhan yang akan kita nikmati ketika kita mau setia beribadah padanya. Yang pertama, diberkati makanan minuman kita, dijauhkan penyakit dari tengah-tengah kita, menikmati rahmat, kasih karunia dan pertolongan Tuhan, dan kita menjadi orang yang berbeda. Alangkah enaknya kalau dilihatnya, beda sekali ya Bu Anda tuh, nggak marah-marah lagi kayak dulu, nggak sombong kali lagi kayak dulu. Ya dulu saya sebenarnya pemalu, tapi orang melihat kita sombong. Saya dulu sebenarnya nggak percaya diri, hati-hati. Saya pernah dengar hamba Tuhan di Bandung, Bang Simbolon GPDI pertama Bandung, dia bilang, saya waktu itu shock. Ketidakpercayaan diri itu adalah kesombongan. Saya lama coba, kenapa sih nggak percaya diri itu sombong? Udah jelas-jelas kan
misalnya bertemu teman, nggak punya uang, saya nggak cantik misalnya, saya nggak punya baju yang bagus, kenapa dibilang sombong? Ternyata coba pikirkan nanti di rumah, kenapa ketidakpercayaan diri juga itu sombong? Ya, itu PR-nya. Ibu anak mau ngasih PR sih, nggak apa-apa, biar ada PR di rumah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, anak-anak saya yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita beribadah di gereja, hanya kita yang tahu dengan Tuhan secara pribadi. Apakah saat ini kita datang beribadah, ibadah kita saat ini sudah berkenan kepada Allah atau belum? Hanya dirimu, hanya diriku yang tahu dengan Tuhan. Apakah engkau hari ini datang ke gereja hanya karena rutinitas? Atau memang engkau ingin memberikan penghormatan kepada Tuhan, Raja mulia itu, Yesus yang sudah mati menebus kita selamat bukan karena kebaikan kita. Sebaik apapun kita gak akan bisa masuk surga tanpa tercurahnya darah Yesus. Hanya melalui Yesus kita bisa sampai ke surga. Mari berkomitmen Bapak Ibu untuk berubah dalam hal beribadah. Mau itu di gereja, mau itu di rumah, mari berkomitmen untuk berubah. Bahwa ketika aku beribadah, aku menghormati Tuhan penciptaku. Berubahlah. Kalau selama ini menurut dirimu ibadahmu selama ini sudah tidak menyenangkan Tuhan, ayo, tidak ada kata terlambat. Tuhan Yesus mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami orang berdosa, tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen memperbaharui sikap kami beribadah kepada Tuhan, seperti yang telah kami dengar tadi. Karena kami hidup hanya mau mencari perkenanan Tuhan, hanya mau menyenangkan hati Tuhan, hanya mau memuliakan Tuhan, pencipta kami, Allah kami, Raja kami, penebus kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami datang beribadah hanya sebagai rutinitas atau hanya sebagai kebiasaan supaya dilihat orang kami adalah orang Kristen. Tapi biarlah Tuhan, mulai hari ini kami mau dituntun untuk berubah. Kami siap dituntun, dipimpin oleh Tuhan untuk hidup benar, hidup beribadah yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.